Baik, selamat sore Tante. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini tujuan saya datang ke sini untuk memberikan penyuluhan terhadap Tante tentang eh, kesehatan gigi, di mana di sini saya membawa topik tentang gingivitis. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya saya dan Tanta saling kenal. Di sini nama lengkap saya Maria Agustina Novian Telangkanau. Tante bisa panggil saya dengan Novi. Di sini saya berasal dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang dengan jurusan kesehatan gigi. Baik, di sini langsung saja. Saya boleh tahu nama Tante sebelumnya? Boleh. Merimea. Terima kasih Tante. Ini sekarang saya kasih Tante ini sebagai pegangan yang supaya Tante bisa lihat apa yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu pengetahuan seputar gingivitis. Tante bisa lihat ini gambar gingivitis. Pasti Tante belum pernah dengar apa itu gingivitis. Gingivitis adalah peradangan pada gusi atau gingiva yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit atau kelainan gusi. Gusinya merah-merah ya Tante. Penyebab terjadinya gingivitis yaitu yang pertama itu plak. Tante bisa lihat gambarnya. Plak seperti ini. Plak merupakan lapisan lengket yang berada di permukaan gigi dan dia mengandung bakteri. Plak itu jika dibiarkan secara terus-menerus juga akan menyebabkan terjadinya radang gusi atau gingivitis. Selanjutnya, karang gigi yang kedua. Karang gigi merupakan tindak lanjut dari plak gigi. Jika plak gigi dibiarkan lama-kelamaan dia akan menumpuk dan berubah menjadi karang gigi seperti ini Tante. Selanjutnya, faktor penyebab yang ketiga yaitu cara menyikat gigi yang salah. Dengan kita menyikat gigi yang salah atau dengan teknik yang salah, terus dengan kekuatan begitu agak keras, itu juga akan mempengaruhi gusi kita. Nanti gusi bisa jadi mudah berdarah pada saat kita gosok gigi. Yang selanjutnya, faktor penyebab yang keempat, penyebab gingivitis ialah salah menggunakan tusuk gigi. Kadang-kadang pada saat habis makan, mungkin ibu-ibu biasa menggunakan tusuk gigi pada saat selesai makan dan cara penggunaannya itu salah, juga bisa menyebabkan terjadinya gusi berdarah dan radang gusi. Selanjutnya, Tante bisa lihat tanda-tanda gusi sehat dan tanda-tanda radang gusi. Yang pertama itu tanda-tanda gusi sehat ialah berwarna merah muda di gusi. Yang kedua tidak bengkak. Yang ketiga tidak mudah berdarah. Yang keempat tidak sakit. Berbanding terbalik dengan tanda-tanda radang gusi. Yang pertama gusinya berwarna merah tua atau terang, merah terang. Yang kedua mudah berdarah. Yang ketiga bengkak dan sakit. Di sini akibat selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat lanjut dari gingivitis. Yang pertama itu bau mulut. Seperti yang Tante lihat, itu bau mulut. Jika di dalam rongga mulut kita terdapat gingivitis atau radang gusi, di situ sangat dapat mempengaruhi kondisi mulut kita, di mana kan radang gusi kan merupakan suatu kelainan atau penyakit yang ada di dalam mulut, dan di situ radang gusi bisa membuat kondisi mulut kita menjadi bau atau yang biasa disebut dalam kesehatan gigi itu Tante halitosis itu atau bau mulut. Yang kedua itu gigi goyah, di mana gingivitis sangat berpengaruh besar terhadap gigi goyah. Yang ketiga penampilan atau estetik jelek. Itu jika terjadi gingivitis pada mulut kita atau radang gusi, Tante bisa lihat sendiri gusinya seperti ini, bengkak-bengkak dan merah-merah, dan itu sangat mengganggu penampilan pada saat kita berbicara dengan seseorang. Yang selanjutnya, agar gingivitis tidak terjadi, maka dilakukan pencegahan. Yang pertama, dengan cara sederhana, yaitu
menyikat gigi yang baik dan benar, minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Selanjutnya, rajin mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran bisa seperti sawi, kangkung, brokoli, terus buah-buahan bisa seperti pisang, apel, dan yang lain-lain masih banyak. Terus yang ketiga, kurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah lengket seperti biskuit, coklat, roti, itu harus dikurangi. Yang keempat, kontrol kesehatan gigi dan mulut secara berkala untuk anak 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa minimal 6 bulan sekali. Tante, baik di situ penjelasan saya tentang gingivitis. Pasti ada sedikit yang sudah Tante pelajari, sudah paham tentang gingivitis. Apakah Tante ada pertanyaan? Ini mau tanya ya, akibat kelanjutan dari gingivitis itu bagaimana? Ya, Tante, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan akibat lanjut dari gingivitis. Gingivitis, akibat lanjut dari gingivitis sendiri ialah ada 3, yaitu bau mulut, gigi goyah, dan penampilan atau estetiknya jelek. Yang pertama itu bau mulut, di mana jika terjadi radang gusi pada mulut kita, maka kondisi mulut kita itu tidak sehat dan akan membuat mulut kita itu menjadi bau. Yang kedua, gigi goyah. Gigi goyah itu terjadi bila gingivitis kita semakin parah, dan itu juga akan menyebabkan terjadinya gigi goyah. Yang ketiga, penampilan atau estetik kita jelek, dimana Tante bisa lihat sendiri dia pun mulut dengan kondisi gusinya begini, dan itu sangat berpengaruh terhadap penampilan kita, dimana penampilan kita sangat ya jelek begitu atau tidak bagus untuk dilihat, karena mungkin kita juga tidak percaya diri karena kita penggusi begitu. Seperti itu Tante. Apa Tante sudah paham tentang penjelasan saya? Ya, baik Tante. Di sini saya akan mengambil kesimpulan supaya Tante lebih bisa pahami. Yang pertama itu pengertian gingivitis. Gingivitis adalah peradangan gusi yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit atau kelainan yang ada pada rongga mulut kita. Dia penyebab itu ada plak, karang gigi, bisa juga cara menyikat gigi yang salah, dan bisa juga cara menggunakan tusuk gigi yang salah. Tanda-tanda gusi sehat dan tanda-tanda radang gusi itu sangat berbanding terbalik. Kalau tanda-tanda gusi sehat, yang pertama berwarna merah muda, tidak bengkak, tidak mudah berdarah, tidak sakit. Berbanding terbalik dengan tanda-tanda radang gusi, itu gusinya berwarna merah tua atau merah terang, mudah berdarah pada saat mungkin menggosok gigi. Terus yang ketiga, bengkak dan sakit. Yang selanjutnya, akibat lanjutnya ada 3, yaitu bau mulut, gigi goyah, penampilan atau estetiknya jelek. Terus selanjutnya, pencegahan dari gingivitis. Yang pertama itu hal yang paling sederhana yang bisa Tante lakukan, yaitu yang pertama, menyikat gigi yang baik dan benar, minimal 2 kali sehari, itu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, harus rajin mengkonsumsi makanan yang berserat, berair, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, kurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah lengket, seperti coklat, roti, permen. Yang keempat, itu kontrol kesehatan gigi dan mulut secara berkala untuk anak-anak minimal 3 bulan sekali, dan untuk orang dewasa minimal 6 bulan sekali. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya itu bermanfaat bagi Tante. Semoga apa yang saya jelaskan tadi sedikit masuk
dan bisa Tante pahami. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan saya membawa penyuluhan dan memberikan pengetahuan yang baru lagi. Terima kasih Tante atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore.